Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman pendidik PAUD. Seperti yang saya janjikan saat kita ketemu kemarin, saya akan membahas lebih jauh tentang LUSPAD dan STEAM di PAUD. Karena sesuai dengan permintaan dari panitia kan, kalau ada recording dalam bentuk di YouTube, teman-teman masih bisa membuka lagi untuk mempelajari lagi. Baik, saya mulai ya. Jadi LUSPAD dan STEAM di PAUD ini sebetulnya adalah hasil dari bedah bukunya Bu Yuli yang buku LUSPAD sama buku STEAM. Jadi ada dua buku dan kedua intisari buku ini sudah kami terapkan di Little Star Kids Activity Center. Kita mulai dengan revolusi industri 4.0 atau 4.0. Di awal abad 18 itu ada revolusi industri yang pertama, yaitu mulainya ada mekanisasi, tenaga air, dan tenaga uap. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada tenaga uap. Diawali dengan ada kereta, kalau teman-teman ingat ada kereta uap. Lalu pada tahun 1900-an ada revolusi industri yang kedua, yaitu dimulainya adanya produksi massal. Ada lini perakitan buat mobil, penemuan tenaga listrik. Jadi mobil pakai pabrik, produksi mulai mass production, jadi produksinya banyak karena ada lini perakitan. Lalu revolusi industri yang ketiga itu terjadi tahun 1970-an. Ditandai dengan keberadaan komputer dan adanya otomatisasi. Ini mulai ada pabrik yang mulai menggunakan komputer. Lalu yang terbaru nih, tahun 2000-an itu ada revolusi industri yang keempat. Mulai menggunakan kecerdasan buatan, ada sistem cyber. Jadi kecerdasannya kecerdasan artificial, tidak lagi kecerdasan orang tapi pakai dari komputer. Nah, sekarang kalau kita lihat pengaruh Education 4.0 dalam bidang pendidikan itu seperti apa? Ini ya, saya paparkan di sini kelihatan, teman-teman bisa lihat. Di abad 18, sejalan dengan revolusi industri yang pertama, itu Education 1.0 itu adalah ciri-cirinya itu otoriter, kekuasaan guru mutlak. Jadi guru-guru benar menjadi pusat perhatian di kelas dan apapun dikatakan guru itu yang paling benar. Nah, sumber belajarnya hanya guru. Jadi pengetahuannya seperti hanya disuapkan ke anak, dijejalkan ke anak, dan sehingga kalau di masa itu anak menjadi pembelajar pasif, nggak punya suara, hanya apa yang dari guru yang diterima. Lalu apa yang terjadi di tahun 1900-an atau di revolusi pendidikan 2.0, 2.0? Ciri-cirinya itu mulai ada komunikasi dan kolaborasi antara guru dengan murid. Mulai ada pendekatan berbasis tes. Kalau mau masuk ke tahap berikutnya harus ada tes seperti itu. Itu dimulai pada tahun 1900-an. Pengetahuan bisa dihafalkan. Jadi tidak tahu asalnya dari mana, pokoknya ini pengetahuan ini dihafalkan. Jadi anak tahu karena menghafal. Jadi mengabaikan keingintahuan anak. Apa yang terjadi berikutnya, revolusi berikutnya tahun 1970, jaraknya dekat ya ini ya, hanya 70 tahun, itu ada perubahan lagi. Sekarang di era Education 3.0 atau masa edukasi 3.0, itu guru mulai menjadi fasilitator. Bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Dan pembelajaran mulai berpusat di anak. Anak dijadikan subjek, anak menjadi peneliti. Jadi lebih banyak komunikasi yang terjadi antara guru dengan siswanya. Dan mulai menggunakan teknologi. Anak pun mulai mandiri belajarnya. Dan belajar bisa di mana saja. Kayaknya udah keren ya. Tapi ada yang lebih keren lagi. Ternyata di tahun 2000-an itu muncul yang namanya Education 4.0 atau masa edukasi 4.0. Ciri-cirinya adalah memberikan kesempatan seluasnya untuk inovasi dan kolaborasi. Ini yang digarisbawahi adalah inovasi dan kolaborasi serta kesempatan ya. Belajar bisa di mana saja. Sejalan nih dengan visinya Kementerian Pendidikan Indonesia, Merdeka Belajar.
praktek hal-hal praktis yang interaktif, dan kurikulumnya memperhatikan setiap keunikan, minat, serta potensi yang ada pada anak. Nah, kira-kira nih, menurut teman-teman, pendidikan di Indonesia sekarang di tahap mana ya? Apakah kita ada di tahap 4.0 atau masih di 3.0 atau bahkan masih di 2.0? Kalau menurut teman-teman sendiri, kalau kita refleksi, teman-teman tuh di sekolahnya itu sudah menganut sistem yang mana ya? Coba kita refleksi dulu, ya. Diulas lagi, diingat-ingat, aku kalau di sekolah seperti apa? Apakah aku sudah menempatkan murid sebagai individu yang punya potensi, yang bisa berinovasi dan bisa berkolaborasi, atau aku masih jadi sumber satu-satunya di kelas? Semua pendidikan, semua pengetahuan harus dari aku, nggak boleh dari yang lain. Nah, itu nanti kalau teman-teman melihat ciri-ciri yang teman-teman lakukan di sekolah, lalu lihat nih pada paparan saya, aku masuk di mana ya? Duh, aku masih menjadi satu-satunya sumber, jangan-jangan aku masih kayak di abad 18. Atau mungkin yang lain, oh enggak, udah mulai pakai ini, mengajarnya udah mulai menggunakan teknologi yang ada. Saya akan tanya lagi, apakah sudah pembelajarannya berpusat di anak atau berpusat di guru? Ya, silahkan nanti teman-teman untuk merefleksi. Saya di sini juga tunjukkan perbedaan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran STEAM. Kita masuk di STEAM. Kenapa sih kok ngomongkan STEAM? STEAM itu apa? STEAM itu ciri khas muatan pembelajaran yang ada pada pendidikan abad 21 atau Edu 4.0. Ciri-cirinya itu ada saling terhubungan, sama yang saya paparkan tadi ya. Nih, ada kolaborasi. Jadi ada saling terhubungan. Kalau di zaman dulu, ya, konvensional itu tidak terhubung antara satu bidang pembelajaran dengan yang lain. Maksudnya begini nih, misalnya nih, mungkin kita masih berpikir, wah kalau aku ngajarkan anak-anak cara wudhu, itu berarti aku hanya ngajarkan aspek nilai agama moral. Padahal saat kita mengajarkan anak-anak untuk wudhu, itu kognitifnya ada, karena anak untuk mulai membasuh harus tahu di mana mata, di mana telinga, di mana hidung, di mana mulut, itu kan kognitif. Anak juga harus tahu urutannya, berapa kali, itu kognitif sebetulnya. Cuman kadang kita miss, begitu kita ingat, ini sholat nih, mau sholat nih butuh dulu, ini berarti ini tentang agama. Tidak, komplit, keenam aspek ada di dalamnya sebetulnya. Jadi pembelajaran bersifat terbuka, karena guru terbuka, bisa dapat masukan dari manapun, sumber belajar tidak hanya dari guru. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti tadi contohnya kalau wudhu itu kan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah kalau yang dulu nggak ada kaitannya dengan kehidupan nyata, hanya hafalan. Nah jadi di poin berikutnya, dulu pembelajaran konvensional itu guru tuh memberikan materi hafalan. Kalau teman-teman masih ingat zaman kita dulu mulai SMP, kalau zaman saya mulai SMP, itu kalau kita belajar bahasa Inggris, hafalannya adalah subjek ditambah kata kerja, ditambah hanya hafalan, tapi kita tidak tahu kapan menggunakannya, sehingga kita belajar itu mulai kata misalnya do, did, done, go, when, gone, tapi kita nggak tahu bagaimana dan kapan kita pakainya, karena kita hafalan. Ya, kalau sekarang kan lebih pada kehidupan sehari. Kalau pas seperti ini aku harus ngomongnya seperti apa? Itu contohnya saja. Sekarang ini akses teknologi sangat mudah. Kalau dulu kan akses terhadap sumber belajar terbatas, dulu belum begitu banyak ya. Internet saya zaman lulus kuliah kayaknya baru mulai ada internet. Mulai mengenal, sebelumnya belum kenal deh. Lalu anak merasa pembelajaran itu kegiatan membosankan dulu. Kalau sekarang enggak, karena mereka merasa inilah pembelajaranku. Mereka tuh merencanakan sendiri apa yang mau dipelajari. Jadi anak itu senang belajarnya. Dan anak pun sekarang kalau di abad 21 itu bekerja sama dalam tim. Ada partisipasinya, tidak belajar individual seperti zaman dulu. Lalu kalau dulu guru sebagai instruktur, pusat belajar di guru, sekarang tidak. Guru itu fasilitator. Jadi guru itu fungsinya hanya memfasilitasi sehingga anak itu bisa berkembang potensinya. Bukan satu. Jadi misalnya begini. Kalau dulu kan kita mengajarkan anak-anak, matahari itu terbit dari timur ke barat. Pagi pasti ada di timur.
itu anak menghafal. Kalau sekarang kita ajak dalam kehidupan nyata, ajak anak keluar, kita kalau pagi di sekolah jam 8 kita keluar yuk, materinya ada di mana ya, diingat-ingat ya di situ ya. Nah baru kita, itu namanya timur. Nanti apa anak mau pulang, materinya berubah nggak ya tempatnya, kita lihat yuk, anak diajak mengamati. Jadi anak tuh melihat langsung, mereka belajar dari apa yang mereka lihat ya. Dan sekarang juga kalau pembelajaran yang kekinian itu fokusnya pada proses, bukan pada hasil akhir. Nah kalau dulu kan pada hasil akhir, sehingga ada yang misalnya kalau anak TK lagi gambarnya gurunya merasa gambarnya masih belum bagus karena mewarnainya mungkin masih ada meninggalkan tempat yang kosong berwarna putih, guru akan dalam tanda petik dandani, ya, dirapikan, ditambah lagi warnanya, sehingga saat itu dibawa pulang anak akan merasa bangga terhadap orang tuanya. Ini loh Pak, Bu, gambarku dapat bintang 5 dari gurunya, misal seperti itu. Nah, kalau pada proses tuh anak menikmati prosesnya. Hasil akhir tuh nanti bonus. Tapi mereka prosesnya tuh, wih ternyata tadi aku habis mewarnai pakai merah, tak timpa dengan krayon warna biru kok jadi ungu ya. Bu guru, ini kok jadi ungu nih, ternyata merah sama biru jadinya ungu. Anak menemukan sendiri. Bukan menghafal. Ungu adalah biru ditambah merah. Hijau adalah, bukan seperti itu. Ya. Lalu kalau kita yang kekinian itu guru tuh menghargai kalau ada kesalahan, karena menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan anak itu adalah proses. Misal nih, anak sedang latihan menuang air dari gelas dari baskom ke gelas, lalu airnya tumpah, bukan ditegur, kamu gitu aja sih numpahin, nggak bisa ya. Tapi anak kita ajak belajar dari itu. Kenapa ya kok bisa tumpah? Apa yang bisa kamu lakukan? Cara apa yang bisa kamu lakukan supaya airnya nggak tumpah? Nah, itu jadi adanya kesalahan tuh kita hargai karena itu adalah tahapan awal saat anak belajar. Ya. Lalu penilaiannya otentik dalam artian kita lihat apa adanya, apa yang sudah dilakukan anak, bukan penilaian berupa capaian hasil yang pakai skor gitu. Gambar dapat 70. Yang satu lagi anaknya dapatnya 100. Apanya yang dapat 70? Apanya yang dapat 100? Di bidang apanya? Ingat, tidak semua orang terlahir sebagai pelukis atau artis. Bisa jadi satu anak sangat berbakat itu, tapi anak lain tidak. Sementara yang kita nilai bukan bakatnya, yang kita nilai adalah prosesnya. Karena sebenarnya saat anak-anak menggambar, itu imajinasi anak sangat berbeda dengan imajinasi kita sebagai orang dewasa. Itu yang harus kita tanyakan ke anak. Apa yang kamu buat? Ini apa? Itu harusnya kita seperti itu. Ada konfirmasi pada anak. Lalu pembelajarannya kalau yang di model kekinian adalah berlangsungnya jangka panjang, karena basisnya kan kayak pendekatan proyek. Ini belum selesai, saya lagi bereksplorasi dengan warna, belum selesai. Misalnya anak ngomong, Bu, belum selesai, kok udah pulang. Jangan ngomong, besok udah ganti tema. Besok itu tidak lagi mengenal warna. Besok itu kita mau belajar mengelompokkan benda. Udah nih selesai, besok kita ganti. Itu dulu. Kalau sekarang, ya udah. Berarti apa yang harus kamu lakukan besok pagi? Besok itu, Bu, aku tuh mau bawa ini tepung, mau tak kasih tepung, kalau airnya dikasih tepung, air pun dikasih tepung, jadinya kayak apa, aku pengen tahu. Lah itu harusnya adalah suatu proyek buat anak. Itu yang harusnya difasilitasi oleh guru. Jadi banyak mengembangkan keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 adalah 4K. Kritis, ya, berpikir kritis, lalu kreatif, berikutnya adalah mampu bekerja dalam tim atau kolaboratif, dan yang terakhir adalah komunikatif, mampu mengkomunikasikan ide atau gagasannya baik secara langsung ataupun melalui media lain, bisa gambar atau yang suka motret melalui foto pun bisa. Itu merupakan sarana komunikasi. Baik, sekarang saya mau tanya nih ke teman-teman. Di masa pandemi ini, perubahan apa aja yang kita alami ya? Mungkin ada yang ngomong, sekarang harus pakai masker. Kalau pergi-pergi sekarang sanggup masker. Lalu juga bawa hand sanitizer, bawa tisu. Oke. Kalau ada kerumunan agak menjauh, nggak berani mampir-mampir. Oke, mungkin itu. Lalu siapa sih yang bisa bertahan di masa sekarang ini?
para penjual warung-warungnya banyak yang tutup, restoran banyak yang tutup. Nah, yang bisa bertahan itu siapa? Yang bisa bertahan adalah mereka yang kreatif, mereka yang inovatif. Kalau hanya sebagai peniru, mana bisa bertahan? Kreativitas itu muncul kalau kita siapkan dari kecil, kita bangun dari awal. Kalau anak-anak selama ini hanya, mohon maaf nih saya menyebut ya, mengerjakan lembar kerja, LK, hanya tahu menghafal, dia bisa meniru. Tapi kita lupa hal terpenting harus dimiliki anak, yaitu membuat anak tergelitik rasa ingin tahu ya, sehingga anak itu menjadi kritis, pengen mencipta sesuatu yang baru, pengen belajar, pengen tahu. Pengen belajar itu adalah arahnya anak menjadi senang belajar. Senang belajar, dia akan melakukan sesuatu karena dia pengen, bukan karena terpaksa. Coba teman-teman renungkan apa yang baru saya sampaikan. Ya, ini di sini saya tunjukkan contoh-contohnya. Ini foto-foto murid saya saat BDR ya, belajar dari rumah. Jadi ini foto baru. Kan kita bisa berhasil di masa sekarang ini, kita sebut masa apa ya? Disruptif. Yang semuanya serba banyak perubahan. Itu kalau kita menjadi pribadi yang matang. Bisa beradaptasi atau adaptif, bisa kreatif, bisa tangguh dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar atau punya jiwa sosial. Ya, foto-fotonya nih kelihatan nih, anak kayaknya sepele banget nih, mainnya main sandalan. Tapi di permainan ini justru keterampilan abad 21 tuh terasah dengan baik. Dengan bermain seperti ini tuh anak-anak belajar untuk berpikir kritis loh sebetulnya. Jadi kreatif, kolaboratif kan harus kerja dalam tim. Dan komunikatif, kalau tidak bisa berkomunikasi dengan temannya dalam permainan ini, ya kacau, nggak jalan. Pertanyaan saya berikutnya adalah, sudahkah anak-anak di PAUD itu kita siapkan untuk memiliki keterampilan abad 21? Nah, sekarang mungkin ini teman-teman, ini ngapain sih ngomongkan tentang keterampilan abad 21? Katanya mau ngajarkan STEAM dengan LUSPAR. Apa sih sebetulnya hubungan antara STEAM dengan LUSPAR? STEAM itu adalah muatan pembelajaran. Jadi kalau diibaratkan itu ya, guru tuh memberikan kado untuk anak. Kado atau hadiah itu dalamnya ada rencana guru, perencanaan itu menggunakan material LUSPAR, lalu di situ ada sumber belajarnya apa, proses belajarnya seperti apa. Di dalam itu ada muatan STEAM. Jadi seperti kalau teman-teman, LUSPAR itu materialnya, material yang dipakai dalam pembelajaran. Pasti ada pertanyaan lagi nih berikutnya, memang harus LUSPAR Bu? Emang nggak boleh pakai yang lain? Kenapa sih harus pakai LUSPAR? Ya, mengapa menggunakan LUSPAR? Coba nih dilihat, ada gambar A, B, dan C di sini. Kalau saya tanya, mana nih di antara 3 gambar ini yang bisa dimainkan dengan berbagai cara dan lebih fleksibel? Apakah gambar A, itu apa namanya ya, mainan pabrikan, ya ada donat abakus ya, donat-donatan plastik, ada truk. Lalu di bagian B ya, ini yang namanya LUSPAR. Lalu yang C itu juga mainan tanda petik APE edukatif, pabrikan juga. Kira-kira yang lebih fleksibel yang mana menurut teman-teman? Saya nggak akan jawab ya, silahkan amati mana yang lebih fleksibel, A, B, atau C. LUSPAR itu makanan apa gitu ya. LUSPAR itu bahasa terjemahnya adalah material lepasan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena sebetulnya bahan-bahannya itu terbuka, bisa terpisah, bisa disatukan kembali, bisa dibawa kemana-mana, bisa digabungkan, dijajar, dipindahkan, digunakan sendiri, ataupun digabungkan dengan bahan-bahan yang lain. Dan bisa berasal dari alam atau benda sintetis. Ini ada contohnya nih, ada gambar batu, ada steak ice cream, ada aneka scrub, itu malah sampai scrub juga ada nih. Lalu ada apa nih ya namanya,
pom-pom itu dari benang wool. Nggak harus pakai pom-pom sih, apa aja yang ada. Ini semua ada bekas tutup botol. Ini material loose part, ya, material lepasan. Mengapa loose part? Loose part tuh kaya nutrisi sensorialnya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang permukaannya itu miring, ada yang macam-macam, dan itu membutuhkan membuat anak tuh bisa mainnya tuh enak banget karena bisa disesuaikan dengan pilihan anak, dimainkan dengan banyak cara sesuai di anak, dan pasti mendorong kreativitas dan imajinasi anak. Kalau anak sudah seperti itu, otomatis akan lebih banyak keterampilan dan kompetensi yang terstimulus dibandingkan kalau menggunakan mainan buatan pabrik. Nah, barang-barang ini, material lepasan atau loose part ini dapat dikombinasikan dengan bahan lain. Nah, otomatis ya tadi ya, fleksibel, cair, lentur, ini bisa dipakai.